Oke, kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya. Ada tepuk tangannya. Harusnya penonton yang tepuk tangan. Harusnya kan penonton. Iya, tepuk tangan. Acara apa ini? Ya kita setelah kemarin kita semifinal kita Absen ya karena memang ada beberapa peraturan di studio ini yang harus kita jalankan. Iya. Oh, studio ini punya peraturan. Ya, nah, kita kembali ke Sepia serba-serbi Piala Asia. Oh. Eropa. Oke. Serba-serbi Piala Eropa, sahabatku. Sebagai sahabatku ya. Oke, kita sudah akhirnya sampai di penghujung ya, sudah sampai di penghujung Piala Eropa. Tapi sebelumnya Sedih nggak? kalau nonton bola kan kita biar seger semangat, nggak ngantuk, terus nggak ketiduran. Kita butuh sesuatu yang seger. Oh, ini masuk nih. Salah satunya itu caranya adalah dengan mengkonsumsi kopi. Masuk lagi. Kopi biar kita nontonnya juga itu semangat seger. Depan kita. Di depan kita ini sudah ada kopi dari kedai kolektif. Stay with me. Mayonaka no doa o tataki. Hari ini kita spesial karena di final. Kita disponsori oleh kedai kolektif. Wah. Terima kasih kolektif. Tapi kita rasain dulu. Kita buka sebentar maskernya buat ngerasain doang. Minta izin ya pemirsa. Izin dulu kita ngerasain dulu ini. Pak Terawan. Udah ganti. Oh, sudah ganti. Iya, ada pilihnya tolong. Salah ya. Ini Kita juga nggak tahu ya tadi menunya ini namanya apa ini. kayak karamel. Karamel. Ini karamelnya enak banget nih karamel. Iya, kita sama saya kita. Ini kayak ada rasa alpukatnya. Serius. Mungkin ini Oke. avocado coffee. Bisa di ini ya sekali lagi kedai kolektif terima kasih. Iya, ingat kedai kolektif. Tidak ada perebutan juara ketiga. Juara Baru ketiga. tahu malah ya. Kayak Kalau gitu. ada juara ketiga. Nah, menurut dua komentator ini kira-kira kenapa nih? Atau gimana sih? Atau ngaruhnya apa sih kalau nggak juara ketiga ini? Sebenarnya itu udah dari 1980 tuh itu seperti ini. Euro aja ya? Ya, Euro. Tadi sebelum 1980 ada sebenarnya. Oh gitu, jadi buat teman-teman yang tapi kalau Piala Dunia masih ada ya? Masih ada. Amerika juga masih ada. Masih ada ya, cuman Eropa doang nih yang nggak ada Emang ya? eksklusif sekali dia. Ya. Oh gitu, berarti semenjak 1980 sebenarnya udah nggak ada perebutan juara ketiga di Piala Eropa. Ya. Kayak gitu ya. Kalau Eropa Timur masih ada. Piala Eropa Timur. Nah. Ada. Bahkan sampai juara 7. berita berikutnya adalah kita selamat dulu buat Italia dan Inggris yang akhirnya masuk ke final ya. Sejarah baru. Sejarah untuk baru. Inggris ya. Untuk Karena memang dia tidak pernah masuk final. Iya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang akhirnya Inggris melangkah ke final dan bertemu dengan Italia. Italiano. Tapi kita sebelum kita melangkah ke teknis atau kita kondisi kedua tim, kita pengen ngebahas dulu nih yang seger-seger nih. Iya dong. Sebelum kita terlalu serius ya. Nah, sebelum kita serius dan orang-orang mulai mengamati karena kita kemarin aku sempat dihubungin sama presiden UEFA. Oh. Itu Mas prediksimu keren banget gini. Wah, terima kasih Pak. Gitu. Sevilla diapresiasi di UEFA ternyata kayak gitu. Nah, kita bakal ngebahas ini wax-nya. Yaitu wife and girlfriend. Ini ya, ada pertama ada Megan Netizen ya. Dia cukup membuat geger ya tahun Geden nggak? sedikit geden. Karena dia menunjukkan ke Cantik sih, cantik. Cantik ya. Terus bibirnya itu. bibirnya dia Oh, rambutnya bisa gitu ya? Bisa gitar Spanyol. Belah tengah maksudnya. Kayak Arnold Peter Pan ya, rambutnya ya, kayak Peter Pan. orang zaman dulu. Oke, kayak orang zaman dulu. Kayak Sahrul Gunawan, ingat gak rambutnya belah? Oh pas di Om Jin ya. Om Jin. Ya. Jin ya, Jin kayak gitu rambutnya ya. Camelia Bresciani. Camilla Bresciani. Namanya agak susah jadi saya Pasangan baca dari Alessandro Bustoni. Bastoni dong, Bastoni. Arema. Cewek ini tuh selain cantik
dia juga memiliki tato di tubuhnya. Oh, wih. Dia model soalnya. Oh, model. Oh, dia model. Emang model masuk punya tato? Enggak, jadi waktu di foto-foto dia sering ada tato. Oh, tatonya. Kan jarang-jarang model. Cantik Itali banget ya mukanya ya. Itali banget dia. Matanya itu Sama ada hidungnya itu. Matanya ada 2 kan? Iya, mata 2, hidung Kuping 1, bibir 1. Dan dari kecil dia udah bisa bahasa Itali. Siapa? Lo Susah sekali dia namanya. Coba Willens. What? Nah. Kita panggil Mbak Wat aja ya. Mbak Wat ya, Mbak. Ini adalah pasangan dari Mason Moon. Mason Pemainnya Moon. Chelsea. Dia ini jadi mencuat ya sebelum jadi mungkin sebelum jadi pasangan pacarnya mungkin ya. Pacarnya. Mason Moon dia mencuat berkat ajang percayakan bakat open mic ya, stand up-nya. Oh, dia stand up. Tak kira bedah rumah. Jessica ID. Jessica ID. Oke, berikutnya ada Jessica Saya ID. ini model juga ya. Iya. Ini dari wax-nya Ferrati. Oh, dari pasangannya Nah. Marco Verratti ya, dari Itali. Wanita ini juga berprofesi sebagai model. Lihat, aduh, cara ngeliatnya. Wah. Tangannya itu model banget ya. Cara fotonya juga kan kelihatan. Iya, tangannya model banget ya. Dan kayaknya ini dia suka musik reggae. Di pantai. Oh, di pantai. R&B dong. Di pantai, Oh, iya. sore, Oh iya, anak senja. sama rambutnya. Oh Iya, iya, jadi dia musik. sangat 420 ya. Dia suka Mbah Surip almarhum. Oke, berikutnya dari siapa nih? Ada Wow. ini seorang penyerang andalan Wax-nya dari Inggris. Inggris. Katie Goodland. Katie Goodland Kane ya. Katie Goodland Lane. Ini adalah wax dari Harry Kane ya, Harry Kane. penyerang Inggris, dan ini yang mereka sempat berdua ini foto waktu Iya, kecil sama sama David Beckham. Beckham. Iya, David Beckham. Beckham tengah-tengah, Harry Kane sama si Katie Goodland ini di kiri kanannya, dan Beckham menjadi kayak mak comblang. Iya. Dan kalau memang mereka nikah itu berarti Beckham sudah melangkahkan kaki di Ada siapa nih dari kubu Itali nih? Itali nih. Jessica Melena. Siapa yang tidak kenal orangnya? Pasangan dari Immobile. striker Italiano ya. Pantas dia tajam ya, Pak ya. Iya. Ya, sikunya tajam ya. Iya. Sikunya tajam. Kalau mainnya pasti semangat lah. Iya, Iya. ya. Didukung dengan pasangan seperti Iya. ini kayak gitu ya. Betul. Karena Dan dia ini ternyata sebelum ketemu Immobile, dia itu kuliahnya. belum ketemu. Hah? Sebelum ketemu. Belum ketemu berarti. Iya. Oh. Kan Jadi- sebelum Saya mikir ketemu loh, Immobile. Kan dia kan sebelum ketemu Immobile, tapi kan belum ketemu Immobile kan. Iya, betul. Tapi kan nggak usah dijelasin. Iya, iya, iya. Jadi sebelum ketemu Immobile dia tuh kuliah jurusan forensik. Oh, berarti dia Iya. ya kayak kedokteran ya, tapi dia forensik ya. Khusus yang untuk kriminal. meneliti kriminal kayak gitu ya dia. Iya. Dia mata-mata juga. Kalau ini kayak kalau di film-film wanita. Spy gitu ya. Oh. Double agent gitu ya. Double agent ya. Iya. Kelihatan banget double agentnya. Pantesan kacamatanya hitam. Dari Inggris. Namanya Lucia Loy. Lucia Loy. Wah, ini dia. kayak kan nek saya dari parasnya itu memang murni natural orang sana ya. Orang mana? Inggris ini. Oh, dia orang Manado. Kira orang Madura. Oke, ini adalah pasangan dari Marcus Rashford. Oke, selamat buat Mas Marcus Horizon. Dia itu bisa nyelesain pendidikan kuliah ya di bidang periklanan sama manajemen. Oh. Keren loh, ini anak periklanan ini. Anak STIE berarti. Kok bisa? Kan sekolah tinggi ilmu ekonomi. Kan bukan Oh. itu ekonomi kan periklanan. Kan katanya Agensi. Oh. Agensi. Double agent juga nggak dia kira-kira? Mungkin enggak dia. Enggak ya, tapi soalnya dari Mungkin dia kampanye dulu bukan magangnya agent ya. di Ortindo. Iya, iya. Yang terakhir nih, dari kubu Itali. Ada Benedetta Quagli. Siapa yang tidak mengenal Benedetta Quagli? Tidak ada yang tidak kenal. Seluruh Itali menggemarinya. Dan dari seluruh wax itu kayaknya dia yang paling lucu wajahnya itu. Oh, paling lucu aja. Kayak masih muda ya? Dia mau ngomong paling cantik takut kena sama EJWJ. Takut dia tersinggung. Pasangan dari Chiesa. Ciesa. Dan menariknya, Chiesa itu ternyata suka wanita yang lebih tua. Oh, gitu. Jadi dia itu lebih tua yang- dari Chiesa. Yang lebih ngemong mungkin ada. Mungkin Mungkin, Ciesa suka sama Ih, Tolong lah. Iya, iya. Nanti acara kita juga. Oke, tadi itu berita-berita dari Wax Inggris selat Itali. Berikutnya kita akan masuk nih ke head to head. Wah, Prediksi head to head. Mulai serius. Kita akan Ini membedah agak penting ya. setiap pemain-pemain ya.
Yang pertama ada Donnarumma, Pickford nih. Gue ini. Wah, ini. Donnarumma siapa, Pickford siapa dulu ya nih? Donnarumma dulu, oke. Gimana? Kenapa menurut Anda Donnarumma itu oke? Donnarumma adalah kiper yang luar biasa. Luar biasa, oke. Dia Yang lebih ini ada nggak yang lebih spesifik lagi gitu? spesifik ya. Nah. Dia tinggi. Wah, iya. Dia tinggi. Tingginya di atas rata-rata. Berapa dia? Berarti dia harus makan rata-rata tinggi lagi. Iya. Tinggi Dia sekali dia. kalau ada rumah makan rata-rata, dia namanya rumah makan di atas rata. Kalau dibandingkan dengan Pickford tahu kan? Tahu. Pendek dia. Iya. Donnarumma segini. Jadi saya yakin Daya jangkaunya lebih luas Donnarumma. berarti. nafasnya juga. Oh, nafasnya ya, karena dia ininya. Betul. Jadi untuk head to head keeper ini Inggris akan lebih tertinggal. Oh, tertinggal. Oke. Kata-katanya saya lupa dikit. Iya. Lebih Pembelaan dari Inggris kenapa Pickford? Nah, menurut saya tidak bisa seperti itu. Kenapa? Dari awal ya kita lihat dari pertandingan. Dia adalah satu-satunya kiper yang paling lama kebobolan di Euro. Paling lama kebobolan. Iya. Paling lama tidak kebobolan. Maksudnya kebobolan terus gini. Paling lama tidak kebobolan. Karena dia baru kebobolan waktu lawan kemarin ya. Kemarin. Terakhir ya. Denmark ya. Nah, Tapi kan dia sering blunder, Bung. tapi kalau lihat kompetisi yang ini dia jarang blunder sih. Terutama lawan kan itu kan gara-gara ada Harry Maguire di sana. Yo, Oh, kita bahas setelah ini. Setelah ini ya, menurut saya Enggak ada. Berarti karena Pickford itu dia mempunyai rekor yang bagus ya, mereka ya. yang bagus dia selama Itu lebih tinggi daripada Donnarumma gitu ya. Ya selisih sedikit lah. Oke, kita ke berikutnya nih. Di back nih ada Di back, Chiellini, Maguire. Maguire dulu. Dia hampir untuk seorang nyebutnya gimana sih ini? Maguire. Maguire. Ada lu tamu-tamu dukung Liverpool terus nggak bisa ngomong Maguire. Maaf. Maguire, ya Maguire. Anjing. Harry gitu aja deh. Harry ya, kita Ya. Kan Harry Kane kan ada lagi. Ini Maguire. Dia Jangan diulangin lagi. enggak. Ya. Ya, dia adalah sosok back Ya, dia aja. yang Jelek lah. menurut saya enggak jelek ini. Jelek. Untuk timnas Inggris dia keren buat saya. Oh. Saya seorang fans Liverpool menyebut dia keren untuk Inggris. Fans Liverpool. Kenapa kamu jadi belain MU sih? Oh iya. Chiellini luar biasa. Ingat sang kapten ya. pertandingan lawan Spanyol kemarin kan? Aku ingatnya malah lawan Uruguay digigit dia sama Suarez. Itu kan nggak lama. Yang paling baru aja. Oh iya bener. Ketemu Spanyol betapa dia pantas memegang kapten. Harusnya dia nggak cuma jadi kapten, Jadi apa dia? jadi jenderal. Dia kan jadi guru olahraga. Kapten jadi jenderal. Lama-lama mayor jenderal. betul, lama-lama jadi panglima TNI. Aura juara tuh ada di wajah dari Chiellini ini. Iya ya. Dan ya ini mungkin Euro terakhirnya dia. Iya, umur itu. Tapi kan dia kemarin juga sempat main sayawar sama Jordi Alba ya. Ya. Ketika mau penalti kan dia kelihatan banget Jordi Alba tegang dan dia santai. Betul. Dan sayawarnya menang lah itulah dia. Aura juara dia sudah. Tapi so asik kayaknya itu. Iya, untung dia nggak ketemu sama ini siapa namanya? Balotelli. Kan dia temennya soalnya. Temennya. Sekarang ke Calvin Phillips. pertengahan nih. Ke Inggris dulu ada Calvin Phillips ya. Phillips. Di gelandang ya. Gelandang ini mungkin kayak Southgate ini cukup menarik ya. Cukup jeli ya, cukup jeli. Jeli dia pakai seorang Calvin Phillips dari Leeds. Dipilih menjadi jenderal lapangan tengahnya Lapangan tengah. Inggris ya. Karena Inggris tuh kayak stok pemain tengah. Jadi mungkin Southgate milihnya cukup selektif ini. Bingung dia ya. Iya, sampai Liverpool cuma satu aja. Sampai Grealish Lah emang kadang- siapa? Kamu maunya siapa? Udah dipilih cedera TAA. Calvin Phillips, buat saya dia masih bisa sih. Dia masih bisa bersaing dengan Indo ya, walaupun Indo mesti kan masuk babak kedua. Ah. Saya nyanyi dulu. Indo di bawah. Indo di babak kedua. Tapi cuma satu kekurangan dia, rawan kesalahan. Oh sering blunder. Oke. Sering kan mungkin untuk Calvin Phillips tolong dengarkan, tolong lihat YouTube. Dia lihat kok. Dia lihat. Dia sempat komen, tapi tak hapus. Oh, udah. Oke, berikutnya adalah Italia, gelandang Italia siapa nih yang Anda jagokan? Tidak ada yang tidak tahu. Tidak. Pemain Inter Milan. Wih,
Dia adalah Nicolo Barella. Nicola Barella. Nicolo dia. Nicola Barella. Oke, Nicola Barella. Dia adalah pemain gelandang yang bagus dan ternyata dia juga mencetak gol. Ya. Assist juga tidak absen juga. Tapi Assist selain juga- mencetak gol ini juga kadang katanya sempat ini mencetak kartu nama. Usaha di dia rumahnya dia. jual asuransi. Pantas namanya Nicolo Barella. Apa bukan? Berarti itu ya yang Anda jagokan itu dan Nicola Barella akan bisa nih dengan Inggris. Betul. Kalau dibandingkan dengan siapa tadi namanya? Calvin Phillips. Ya, Phillips. Jauh lah. Ya dikit lah, jangan Jauh jauh banget. lah. Kalau ini levelnya udah bintang. Berikutnya kita akan ke sayap nih karena dua kesebelasan ini sama-sama punya sisi sayap yang oke gitu kan. Yang pertama dari Inggris dulu. Oke, Raheem Sterling. Raheem Sterling. Ngeri. Sterling. Yang kakaknya diving itu kemarin. Ya, yang kata kontroversial itu. Padahal diving nggak? Nah, saya lihat Menurut Anda diving atau tidak. Tidak. Ada sentuhan dikit, walaupun itu dikit ya. Ada sekali dikit ya. Dia jatuh. Walaupun ada bola sebelumnya, Oke. namanya di protes-protes itu, namanya sepak bola tanpa bumbu-bumbu kontroversi itu tidak. Oh. Jawabannya loh. Juga Oke, dari Italia ada siapa nih? Siapa? Saya cuma ngomong siapa. Sudah nanya. Cuma ngomong siapa nih. Iya. Ada yang sepadan nih. Ya, Ya. cari Sterling dong. sepadan tapi lebih tinggi dikit lah. Oh iya. Oh dia sekarang dia suka sepedaan. Sepeda. Sepedaan. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne yang kemarin waktu itu mencetak gol Cantik. ke gawang Austria. kalau Nah, nggak salah. semua orang tahu pasti yang aku omongin. Ya, Mereka juga tahu kan Sterling itu siapa. lihat Sterling doang. Ada apa dengan Insigne ini? Ya selain dia pemain tengah yang cukup tajam juga. Mirip-mirip kayak Sterling juga sering ngegol. Mirip, harusnya ada unggul dong. Kok mirip-mirip? Tapi jelas-jelas lebih unggul dia karena golnya dia cantik. Mirip golnya Pogba. Oh iya. Ya kan? Katanya lebih Dari unggul. Kok masih mirip Pogba? Tapi lebih bagus golnya Pogba sebenarnya karena golnya Pogba itu tidak dari lari. Kalau dia kan lari ada tambahan tenaga ancang-ancang. Kalau Pogba kan langsung dar kayak gitu. tapi menurut saya bagusan ini sih. Bagus Insigne. Oke. Tapi kelemahan apakah menurut Anda Insigne ini memiliki postur 168 cm? Betul. Apakah itu kekurangannya atau kelebihannya kira-kira? Melawan Inggris yang tinggi-tinggi. Enggak, dia nggak perlu itu karena dia ada Immobile. Immobile. Nanti. Nggak, maksudnya dia nggak perlu karena ada temannya yang lain yang lebih tinggi-tinggi, ada Celini juga. Dan dia juga udah termasuk lumayan senior ya. Ya. Usianya sudah 30 tahun. Sterling mah masih inilah. Masih bocah. Tapi Sterling 19 tahun udah punya anak dua loh. Iya, betul. Kenapa gitu? Keren sekali ya. Itu kan banyak anak banyak rezeki. Oh, di Inggris itu banyak anak banyak rezeki. Budaya Inggris. Oke, kita sekarang beralih ke penyerang. Italia dulu, ada siapa? Italia dulu. Kok Italia dulu? Iya, sudah jelas ada Anda tadi sudah siapa yang bisa kenal. Immobile. Siapa yang Ciro tidak Immobile. kenal ya kan? Saya buka dulu ya. Gitu. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Nah itu Immobile. dia ada di sini nih. Nih dia nih. Ah, ini dia nih. Ini dia nih. Immobile. Dia termasuk tadi Hidungnya tak gini-gini. Backsnya kita bahas juga ya. Oh iya, kita bahas juga. Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak Siapa kenal? namanya? Iya. Aduh lupa. jangan nanya itu dong. Kenapa Ciro Immobile? Ciro Immobile, dia luar biasa. Tapi walaupun luar biasa, tapi saya harus inilah apa namanya subjektif. Karena dia memang di akhir-akhir dia agak melempem. Oh iya. Di iya. akhir-akhir dia agak melempem, jadi saya Mungkin kurang lama di adonnya. atau nutupnya kurang kencang. Iya. Melempem ya. Saya harap sih ya, karena saya orangnya pikirannya positif. Wis. Dia melempem itu untuk menyimpan energinya di final. Oh, oke. Berarti emang itu strategi dari Italia ya. Dia tidak Dari bisa Immobile pribadi Oh, pribadi. dan pacarnya. Itu kan istrinya. Enggak, maksudnya kan mereka pasti selalu ngobrolin. Oh iya. Kalau ada masalah kan Soalnya ngobrol dan dia Kelihatan Immobile ya.
saling udah kamu gini aja Pak, kamu kayak gini Ya aja. karena gitu. budaya Italia itu keluarga. Oh, keluarga familia. Iya, kalau di Inggris Nah. banyak anak, di Italia familia. Dari Inggris ada siapa? Harry Kane. Oh, pikir Marcus Rashford bukan ya? Wah. MU lagi. Harry Kane. Di sini ya, oh di sana di ujung sana ya, di Di sana. Yang diem aja ya. Nah. Kamu. Dia mirip Ryan Reynolds ya. Nih. Ini nih, apa? Deadpool. Iya Deadpool ya, Deadpool. Kenapa nih Harry Kane nih? Harry Kane, saya boleh seperti subjektif ya. Iya, iya. Saya mau menyamai Anda. Kebalikannya Immobile, di awal-awal dia melempem tidak mencetak gol sama sekali. Iya. Dari penalti dia cetak gol. Terus sampai ke semifinal, Heeh. akhirnya dia gacor lagi. Wah. Dia menemukan Gacor lagi gitu. Gacor. mau jadi striker murni atau bukan pun keren sih. Bahkan dia bisa jadi back juga. Janganlah back. Kalau di PS-an saya emang back. Harry Kane keren. Itu dia. Sepatu bakal- diwaspadai oleh bek Italia. Dari kaki sampai kepala dia bisa. Wah, betul sih. Dia memang dari kaki sampai kepala ada semua dia. Ada. Lengkapnya ada. Oke, Bung Albert dan Bung Rasta, Ya. saya juga sudah kedapatan beberapa prediksi Ya. yang akan dibacakan atau akan di komentari atau bawa prediksi dari Warga sipil. audiens kita yang tersebar di mancanegara. Wah. Jadi sudah pada mengirim prediksi ke kita juga, itu udah ada ribuan prediksi dari seluruh Tapi kita pilih dunia. kan. Nah, ini beberapa yang akan kita sortir. Tim-tim mana saja yang akan menjuarai. dukung gitu. Ya. Dan kenapa alasannya? Mungkin Oke. kita langsung lihat aja di sini Iya. prediksi dari audiens Sevilla dari berbagai Oke. belahan dunia. Saya penasaran nih. Silakan. Inggris bang, karena kiper Inggris bagus dan mbak saya juga dulunya kiper. Prediksi saya Italia menang. Because Rome is our home. Besok itu secara teknik imbang lah, seru. Yang akan terjadi mungkin malah adu acting, pinter-pinteran acting dalam diving antara aktor utamanya Inggris si Raheem Sterling dengan si Italia tuh siapa? Ciro Immobile. Nah, bisa jadi besok kalau sama-sama imbang, sama-sama skornya sama, terus adu penalti masih sama, mungkin pertandingan itu akan diselesaikan dengan cara adu acting. Mana acting yang paling bagus saat pura-pura jatuh. Di final kali ini saya cukup mengunggulkan Inggris karena Inggris adalah kunci. Dan saya pernah tinggal di London ya, jadi nggak boleh keluar rumah. Maka Inggris menjadi jagoan saya untuk final Euro 2020 kali ini. Italia numero uno. Bravo. Grande Vittoria. Italia. Ale. Tentu saja sebagai warga Manchester United saya mendukung timnas Inggris karena sepertinya Italia ini dihadapkan pada sebuah dilema besar dimana kalau mereka nanti menang ya udah mereka menang lawan timnas paling kocak dalam kompetisi gitu. Tapi bayangkan kalau mereka kalah, apakah pemain-pemain seperti Federico Chiesa, Insigne, Immobile ini bisa terima kalah dari pemain kayak Raheem Sterling yang bahkan pernah mengikuti Olimpiade cabang diving mewakili Britania Raya gitu. Jadi menurutku istilah semacam football is coming to Rome tak ubahnya seperti plesetan-plesetan di kaos-kaos Los Pantas, kaos-kaos Kamengski, gitu-gitulah. Ya, football is coming home, bro. Siapapun yang menang, pokoknya dia tetap juara di hati. Nah, itu tadi Iya. prediksinya. Seru, gimana? Lucu. Anu ya. Di luar perkiraan saya. Betul, kalau orang prediksi itu kan biasanya informatif ya. Iya. Kalau ini tidak. Jadi kita malah sebagai Tapi penonton justru bingung. ini karena ini emang lagi khusus spesial, Oh. lagi pandemi, lagi ini emang komentarnya juga harus bingung spesial, gitu. karena keadaannya kita sekarang juga bikin bingung. Iya, jadi ini emang pesan moral. pesan moralnya. Ada tulisannya dia. Oh, bukan, kritik Oh. membangun. Kritik membangun. Ya, untuk Republik Irlandia. Irlandia. Oke. Prediksi akhir deh nih.
beberapa kata aja. Kenapa Inggris, kenapa Italia? Inggris dulu, kenapa Inggris juara? Sudah saatnya jangan bermimpi, jangan stop dreaming terus. Kita wujudkan mimpi. Jangan never stop dreaming tuh. Jangan never stop. Kata-kata keren sih. Oh, jangan Biar mimpi terus. kalian Oh. masyarakat Inggris dan tim-timnya bisa sombong 10 tahun. Masyarakat Inggris. Inggris itu nggak perlu juara udah sombong. Ya, biar supporternya. sombongnya Udah ya, ada tuh host. Iya. Saya emosi kalau hooligan. Inggris biar sombong. Oh, Ingat. gitu ya. Ya. Inggris hidup karena kesombogannya. Kali ya. Kenapa kalimat? Kenapa Italia ini apa namanya juara? Ya, karena Oke, terima kasih. Oke. Masuk aja. boleh ya. Keren sekali masukannya ya. Keren sekali masukannya. Berat sebelah ini. Bosnya berat sebelah. Kenapa Italia? Ya karena sehebat-hebatnya pemain, sehebat-hebatnya prestasi, keluarga adalah nomor 1. Bener loh. Iya kan? Restu. Iya. Orang tua, juga. orang-orang terdekat. Untuk siapa sih kita kerja? Jawaban saya udah jelas ya. Iya. Oke, terima kasih Bung Albob, Bung Rasa, dan Ya, terima kasih sama-sama. juga buat semua yang di sini, kru-kru dari Sevilla ini. Terima kasih. Terus Sponsor kita. sponsor kita dari kolektif, Kopinya enak terus sekali. Punya enak, terima kasih. dari Dua Rukun Makmur juga ya yang sempat menjadi host juga di sini. Iya. Dan kemungkinan Sevilla juga akan diperpanjang nih, kita nanti akan liga-liga yang lainnya kita akan ungkap. Kita juga. Liga Zambia, Liga Mesir. Liga Kenya Liga Kenya juga. Liga Kenya itu menarik sekali dibahas. Terutama di judinya juga menarik gitu Liga Kenya. Gak tau main apa enggak itu. Main Dan sekali lagi terima kasih buat seluruh penonton atau audiens dari Sevilla. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Karena kita memang banyak salah. Dan tetap jaga prokes ya walaupun Tetap nonton jaga bola, prokes. tetap di rumah aja kalau bisa nonton bolanya. Biasa nonton Jaga dulu. prokes. Bareng keluarga tadi seperti Keluarga kayak gitu ya, yang sakit cepat disembuhkan. Amin. Kita undur diri sampai bertemu di Sevilla berikutnya dan selamat nonton final Piala Eropa. Ya. Ciao.